Halo, nama saya Indira Gita, NRP 5215110051. Sekarang saya akan mengerjakan tugas algoritma dan struktur data dari kelas C. Yang pertama, saya telah membuat suatu kelas, yaitu kelas Node. Dan yang pertama yang harus saya lakukan, ini kan soal single linked list. Jadi, saya harus membuat suatu variabel yang memuat alamat dari node-nya. Saya beri nama next. Dan juga value-nya, karena value-nya bertipe balikan string, jadi kita beri nama string. Untuk yang pertama, saya akan membuat suatu konstruktor terlebih dahulu untuk menginisiasi objek yang akan dibuat oleh kelas node. Nah, dalam konstruktor node ini isinya kita menginisiasi bahwa string v ini adalah string value dan node next, node n, maaf, jadi namanya tidak boleh sama. Node n ini adalah node dari next. Untuk selanjutnya saya akan membuat suatu metode yang bernama toString. Nah, toString ini untuk mencetak dari isi dari list. Yang pertama saya akan override. Jadi agar bisa diakses untuk beberapa kelas. Nah, yang pertama saya bikin metode toString dulu, yaitu karena ini akan membuat tipe balikan string. Jadi saya beri tipe balikan string karena akan mencetak string. Terus selanjutnya pertama saya akan membuat suatu temp dulu. Tempnya itu hasil yang akan menyimpan nilai value dan spasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan repetisi dengan menggunakan if. Jadi jika next-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya, si variabel hasil ini akan terus ditambah dengan next toString. Jadi akan mengulang metode ini terus menerus. Jadi ini prosesnya sama dengan video yang telah saya buat sebelumnya. Untuk selanjutnya saya akan membuat metode length. Jadi ini akan kita akan mengetahui length atau panjang dari suatu list. Yang kita beri nama getLength ya. Nah, jadi pada metode getLength ini kita akan memasukkan suatu node untuk diketahui berapa ukurannya. Nah, yang pertama kita membuat suatu integer dulu untuk mengetahui panjangnya, untuk menyimpan panjangnya nanti. Nah, jika kita buat permisalan
node A-nya ini sama dengan 0, maka kita return 0 karena panjangnya tadi 0. Lalu jika tidak 0, kita akan melakukan repetisi. Kita akan menambah node-nya, jadi kita akan melakukan traversing. Jadi A sama dengan A.next ini untuk melakukan perulangan sehingga bisa menghitung, panjangnya bisa bertambah dan bisa dihitung. Kita masukkan while-nya. Ini getLength sudah. Untuk selanjutnya kita akan membuat tugas pertama, yaitu insert at position. Jadi insert at position ini kita akan memasukkan suatu node pada posisi tertentu. Untuk yang ini belum di return ya, jadi di return panjangnya. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat insert at position. Jadi kita menggunakan boolean agar kita tahu apakah ini bisa di insert atau tidak. Oh ya, ini tadi saya belum menginisiasi dari nilai panjangnya. Jadi panjang awalnya tadi 0 dan tambah terus menerus. Oke, lanjut lagi pada node ini. Jadi kita misalkan yang disimpan itu datanya kan belum merujuk ke node yang mana yang lain. Jadi node-nya ini kita buat suatu node baru. Nah, ini menyimpan data. Nah, untuk selanjutnya kita membuat node head, yaitu suatu node yang sesuai dengan node yang kita tunjuk sebelumnya. Nah, kalau melakukan permisalan headnya itu sama dengan headnya sama dengan 0, kita buat headnya itu menyimpan nilai si A dan return true. Namun jika positionnya itu sama dengan 0, jadi kita masukkan nilai ke 0, itu kan nilai ke 0 berarti nilai yang pertama. Nah, kita buat .next-nya itu sama dengan si head itu, karena kita kan mau menaruh titik A itu sebelumnya head, jadi ditaruh kita buat A.next itu sama dengan head.
Nah, terus kita return true karena ini boolean ya, jadi kita hanya mengembalikan nilai benar atau salah. Lalu else yang terakhir, kita akan membuat suatu integer yang bernama distance. Nah, distance ini berfungsi untuk melihat jarak atau gap antara posisi dengan kita akan membuat lagi namanya node tref. Nah, node tref ini akan berjalan untuk mengecek mencari posisi yang dituju oleh position ini. Nah, distance ini melihat jarak antara si position dengan tref sudah berada di mana. Nah, selanjutnya kita lakukan perulangan while trefnya ini tidak sama dengan 0. Jika si distance kita lakukan jadi dot next-nya itu sama dengan tref.next. Nah, selanjutnya tref.next-nya kan jadi di sini kita membuat node A ini menunjuk ke node selanjutnya dari list yang di tref. Nah, sedangkan node selanjutnya dari tref kita kembalikan ke node A, sehingga jadi si node A ini akan tersisip di antara tref, sehingga kita bisa memasukkannya. Selanjutnya untuk sisanya kita buat trefnya itu next. Karena ini boolean ya, jadi kita tidak mengembalikan suatu nilai titik, jadi kita masukkan true. Nah, jadi dalam insert position ini, posisi kernel ya, posisi dari suatu node itu dimulai dari 0, jadi berhitung seperti array 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk membedakan kita buat saja seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tahu bedanya ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat
uh, public boolean insert after value. Jadi bedanya kalau tadi itu pada posisi tertentu, kita akan menyisipkan insert after value ini setelah suatu titik setelah value tertentu. Nah, yang pertama kita tentukan string targetnya. Target ya, whatever. Lalu kemudian kita tentukan string value akan kita masukkan. Nah, yang pertama kita buat suatu node dulu sesuai dengan node yang kita tunjuk. Jadi this untuk selanjutnya kita membuat perulangan. Jadi selama for, kita menggunakan for lalu kita buat nilai i-nya itu akan diulang selama kurang dari panjangnya node-nya. Nah, dalam loop for ini kita akan mencari nilai yang sama dengan nilai value target yang ditentukan. Jadi kita lakukan permisalan jika value yang ada di titik A ini sama dengan target, maka kita lakukan penyimpanan. Kita akan membuat suatu node baru Nah, selanjutnya kita buat agar si titik A, list pada A untuk selanjutnya akan menunjuk ke itu list dari node baru itu. Nah, lakukan return true. Nah, jika tidak masuk if, kita lakukan sama dengan a.next. Nah, jika tidak masuk dalam loop if, tidak bisa masuk ke dalam permisalan if, maka kita buat return false. Nah, yang terakhir kita akan membuat suatu method public boolean delete position. Nah, bukan, kita buat namanya pendek saja. Nah, lalu kita masukkan posisi yang akan kita hapus. Untuk yang pertama kita membuat suatu integer. Nah, integer time-nya ini untuk mengecek
posisinya, apakah sudah sama dengan posisi jadi yang mau dihapus. Lalu kita membuat suatu note A seperti biasa. Lalu kita juga membuat note time note. Nah, lalu kita lakukan permisalan. Jika posisinya itu sama dengan 1, maka kita harus menghapus titik yang paling depan dengan cara kita membuat time note-nya ini menjadi sama dengan time a.next. Jadi time a.next itu mengarah ke alamat note yang ke 1, ke 0 lalu ke 1. Kemudian dasar, lalu selanjutnya kita tadi di A nya, value pada A nya kita ubah menjadi value yang ada di time note. Value. Untuk selanjutnya kita ubah next dari A nya itu jadi 0. Kita menghapus nilainya agar tidak ada alamat yang menuju ke sana. Nah, lalu kita ubah a.next nya jadi time. Nah, hal ini menyebabkan note nanti yang pertama dimasukkan akan time note, note yang akan pertama di outputkan itu time note tadi. Nah, lalu kita return true. Selanjutnya kita lakukan looping while selama si time tadi tidak sama dengan a.next nya tidak sama dengan 0, maka kita lakukan tadi kita harus mengisi nilai dari temporary-nya ini dengan nilai 1. Nah, untuk selanjutnya pada looping while ini kita akan menambah nilai si time-nya. Jadi pada looping while ini kita akan mengecek apakah pada posisi tertentu sudah berhasil di insert atau belum, di delete apa belum. Jadi sama dengan dot next. Nah, setelah masuk ke looping while, nah itu kan berarti sudah mulai mendekati ke titik posisi yang mau dihapus. Nah, kita buat si time note ini menunjuk ke a.next. Lalu a.next nya
menunjuk pada time.next. Nah, time.next, lalu kita return to lalu ini kan tadi jika posisinya ada, kalau posisinya itu tidak ada, misal posisinya itu lebih kecil daripada 0, atau posisinya itu lebih besar daripada panjangnya time tadi, panjangnya node tadi, maka kita return false. Nah, sudah. Sekarang kita membuat kelas untuk mengecek apakah program kita sebelumnya, metode-metode kita sudah benar. Nah, agar praktis kita buat saja kelasnya di sini. Jadi ini membuatnya sama saja. Kita masukkan ke dalam mainnya, kita inisiasi dulu suatu node baru. Misalnya membuat node cara menginisiasinya ya. Jadi saya akan menginisiasi suatu node menggunakan konstruktor node. Ya, maaf karena banyak tipunya. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan insert at position terlebih dahulu. Kita melakukan get length, insert at position, insert after value. Setelah itu kita lakukan delete.
Nah, yang pertama ini akan melakukan kita akan mengecek length atau panjang dari list aku. Selanjutnya kita akan melakukan insert at position. String data yang mau kita masukkan, misalnya posisinya misalnya lalu yang terakhir kita akan mencoba dari delete position. Nah, selanjutnya kita akan mengeprint juga dengan menggunakan toString. Nah, tadi kan lagi-nya sudah berhasil dihitung jadi 4, sudah berhasil dicetak juga. Pada posisi kedua tadi kan juga sudah bisa.